Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan media sekalian. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media pada hari ini di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Ya, teman-teman, hari ini saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan menyampaikan progres penanganan perkara. Barusan saja teman-teman menyaksikan satu orang tersangka hari ini dibawa ke lapas. Rekan-rekan sekalian, saya ingin menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara penyimpangan penetapan nilai pasar atau harga pasar dasar pasir laut pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2020. Rekan-rekan media sekalian, teman-teman penyidik, setelah saya masuk intens untuk melakukan penyidikan dugaan perkara korupsi ini, dan 2 hari yang lalu telah ekspos di hadapan saya tim penyidik, dan dari hasil ekspos tim penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka. Dan karena itu telah ditetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial GM, yang bersangkutan selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Penetapan tersangka berdasarkan surat keputusan penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor 67/P4-1/03/2023 tanggal 30 Maret 2003 hari ini. Tadi tersangka dipanggil untuk pemeriksaan saksi. Dan selanjutnya berdasarkan pendapat dan hasil ekspos telah ditingkatkan menjadi status tersangka. Kemudian tersangka ini dilakukan pemeriksaan selaku tersangka dan didampingi oleh penasihat hukum. Rekan-rekan media, setelah dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka, yang bersangkutan SOP-nya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan hasil pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan sehat dan tidak terkena COVID-19. Selanjutnya telah dikeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka dengan nomor surat perintah penahanan print 57/FD.1/03/2023 tanggal 30 Maret 2023. Tersangka ditahan selama 20 hari, yaitu terhitung sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023. Ditahan sementara di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Makassar. Rekan-rekan mungkin sudah tahu modusnya, namun saya ulangi bahwa tersangka JM ini sekitar bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 itu di wilayah perairan Kabupaten Takalar, tepatnya daerah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Di situ dilaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa pengerukan pasir laut yang dilakukan PT Boskalis Internasional Indonesia dalam wilayah konsesi milik PT Alefu Karya Makmur dan PT Banteng Laut Indonesia. Rekan-rekan, bagaimana hasil penyidikan bahwa yang bersangkutan selaku Kepala BPKD tadi telah memberikan atau menetapkan nilai pasar atau harga dasar pasir laut tadi
berdasarkan surat ketetapan oleh yang bersangkutan, ketetapan pajak daerah yang diterbitkan oleh BPKD Kabupaten Takalar dengan menggunakan nilai pasar Rp7.500 per meter kubik yang seharusnya Rp10.000 per meter kubik. Hal ini tidak sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1417 garis miring 6 garis miring tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga peraturan Bupati Takalar nomor 09.A tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 serta peraturan Bupati Takalar nomor 27 tahun 2020 tanggal 25 September 2020, sehingga dengan penurunan harga tadi, harga pasar tadi, sehingga terjadi penyimpangan dan oleh karena itu mengakibatkan kerugian keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Takalar senilai Rp7.641.343.713. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan atau audit perhitungan kerugian negara yang telah dikeluarkan tanggal 3 Februari 2023 yang lalu. Karena itu pasal yang disangkakan sebagaimana teman-teman pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2019. Demikian kira-kira teman-teman, baru saja dilaksanakan penahanan terhadap tersangka, penetapan tersangka dan dibawa ke lapas kelas 1 Makassar. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan mau menyebutkan nama dan ide dari media mana ya. Saya masuk dari Harian Tersebut ya, dari Berita Kota masuk ya, dari Berita Kota Makassar. Yang saya mau pertanyakan sini Pak Kajati terkait masalah selisih harga. Ini kan yang menentukan di dalam keterangan Bapak tadi kan kepala BPKD yang menurunkan harga itu. Terus dalam hal ini yang pertama, pertanyaan saya pertama, siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan tersangka-tersangka yang lain? Apakah ada kemungkinan untuk menggali lebih dalam lagi di perkara ini atau terus yang ketiga, kan kemarin ada sudah pengembalian Pak Kajati. Ada pengembalian, itu yang saya mau tahu. Apakah pengembalian yang di ini, apakah sudah keseluruhan dari total kerugian yang sampai dikembalikan itu? Sekian. Terima kasih Pak Marto ya, sempat kolosal dari Berita Kota Makassar. Yang diuntungkan jelas perusahaan, mengakibatkan menguntungkan orang lain atau perusahaan itu. Kemudian jelas nanti kita buktikan di persidangan karena ini sudah masuk materi perkara, nanti akan dikembangkan. Kemudian tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Namun tim penyidik saya sudah perintahkan untuk segera mendalami dan berkas ini harus segera selesai untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian mengenai pengembalian kerugian negara, betul itu sudah dilakukan pengembalian penyitaan oleh tim penyidik, mungkin teman-teman sudah tahu, itu sebesar Rp6.580.000.000. Jadi masih ada sisa Rp481 juta sekian yang sedang dilakukan upaya untuk pengembalian kepada negara. Ada lagi teman-teman? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Saya Ishak dari Pak Harian Berketusan. Ishak. Ya. Harian Berketusan. Ya. Kasus ini cukup menyita waktu Pak, karena kan kalau tidak salah dalam beberapa tahun yang lalu. Nah, dalam perjalanan kasus ini ada beberapa pejabat di Kabupaten Takalar juga yang sempat diperiksa dalam kasus ini. Nah, sejauh ini apakah itu posisinya masih tetap saksi atau seperti apa Pak? Kemudian masalah kedua adalah soal pengembalian uang tadi itu kan
kalau tidak salah dalam pasal 4 itu jelas bahwa mengembalikan uang kerugian negara itu juga masih bagian dari masih tetap bisa diproses dalam korupsinya. Bagaimana kedepannya itu Pak? Apakah akan ada pengembangan atau seperti apa? Terima kasih banyak. Ya, selalu untuk kedua ini masih tetap kita dalami penyidik, baik itu pejabat-pejabat terkait, para pemuda, tapi yang hasil kemarin ekspos dan keluarnya penurunan itu oleh yang bersangkutan. Dan kemudian terkait pengembalian, tidak berarti perkara ini tidak dilanjutkan, karena perkara ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Ya. Nah, tinggal kita mengembalikan seluruh, karena salah satu program kita adalah bagaimana mengembalikan semuanya kerugian negara tadi. Ada lagi teman-teman? Cukup? Karena sudah mau maghrib. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Dapat naik.